Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dari Adi Anggoro dari program studi Rekayasa Perdagangan Mekanik dengan nomor NIM 40040422565005. Di video kali ini saya akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode terorganisir yang digunakan untuk melakukan satu tindakan terkait. Fungsi memberikan modularitas bagi aplikasi Anda dan memungkinkan penggunaan kembali kode executability. Tujuannya, memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Analoginya gini, bayangkan sebuah mesin pembuat kopi. Anda memberikan biji kopi itu sebagai input. Mesin melakukan proses itu menjadikan fungsi. Fungsinya itu runtutan menjadikan biji kopi menjadi kopi dan hasilnya kopi sebagai output parameter. Variabel yang didefinisikan dalam tanda kurung saat fungsi dibuat. Ini berfungsi sebagai input yang dibutuhkan fungsi untuk bekerja. Return value adalah hasil akhir dari pemrosesan di dalam fungsi yang dikirimkan kembali ke pemanggil fungsi. Sebuah fungsi akan berhenti dieksekusi begitu mencapai pertanyaan return. Contohnya seperti ini, radius sebagai parameter, radius adalah parameter ya, misal kayak ini, disebutkan 3,14. Dengan returnnya itu luas, return value hasil keluar. Fungsi hasil 1, hitung luas lingkaran 7. Hasil 2, hitung luas lingkaran 10. Rin luas lingkaran pertama, hasil 1. Rin luas lingkaran kedua, hasil 2. Scope. Scope menentukan di bagian mana sebuah variabel dapat diakses atau dilihat di dalam kode. Scope ada dua, global scope sama local scope. Global scope, variabel yang dideklarasikan di luar fungsi manapun dapat diakses dari mana saja dalam program. Sedangkan local scope, variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi. Variabel ini hanya hidup dalam fungsi tersebut berjalan dan tidak bisa diakses dari luar. Pentingnya scope, menggunakan terlalu banyak variabel global dianggap sebagai praktik buruk karena dapat menyebabkan bug yang sulit dilacak. Definisi flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah representasi visual dari langkah-langkah atau algoritma dalam suatu program. Ini membantu programmer merancang logika sebelum menulis kode sesungguhnya. Simbol-simbol flowchart seperti ini, misal ini, namanya terminator. Ini awal membuat flowchart. Kedua, yang persegi panjang, proses operasional. Yang seperti persegi panjang, potong seperti ini namanya dokumen atau laporan berupa print out. Habis itu yang belah ketupat atau decision, keputusan atau subpoint garis yang terhubung dengan bentuk decision merujuk pada situasi-situasi yang berbeda sesuai dengan keputusan yang digambarkan. Kemudian jajar genjang atau data, input dan output, contohnya input feedback dari pelanggan, outputnya desain produk baru. Habis itu lingkaran atau on-page reference atau konektor penghubung alur dalam halaman yang sama. Habis itu persegi panjang ada kayak gininya namanya off-page reference atau off-page konektor penghubung alur dalam halaman yang berbeda. Habis itu flow, arah alur dalam konsep tersebut. Sekarang kita ke flowchart-nya. Nah, jangan dulu, sama kita ke flowchart. Nah, kita mau bikin flowchart-nya dulu. Pertama-tama, saya pilih file, bawah, kita pilih yang persegi panjang. Ke atasnya lagi. Nah, pilih kalkulator instruction.
Coba lagi, sebanyak lagi, pastiin, nomor satu. Tanyakan ke pengguna, masukkan nomor satu. Lagi, tanyakan ke pengguna nomor dua. Ya, lagi, udah rusak, jadi, for operation, pilih operasi. Tanyakan ke user mau menggunakan perhitungan apa. Tipe, itu, tepat. Apa, penjumlahan. Dengan itu, lihat kalian. Hmm, lagi, pembagian, pembagian. Kemudian, kan, lalu masukkan ya, nomor. Itu, oh, di sini saya akan menjelaskan tentang
flowchart kalkulator sederhana. Pertama, klik start, print kalkulator instruksi. Yang kedua, ask the user for number 1. Tanya ke pengguna, masukkan nomor 1. Habis itu ke bawah lagi, tanya ke pengguna, masukkan nomor 2. Habis itu bawah lagi, tanyakan ke pengguna mau menggunakan operasi tipe apa. Bahwa misal operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi pengkalian, operasi pembagian. Contoh, kita masukkan misal nomor 1 itu 6, nomor 2-nya 2. Untuk kita memilih operasi yang pertambahan, jadi nanti flow-nya ke kanan, yes. 6 ditambah 2 kan 8. Misal kita memilih tipe operasi yang pengurangan, berarti ntar ke bawah lagi, flow lagi ke bawah. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ketika kita memilih operasinya perkalian, nanti dia ke bawah lagi, kanan. 6 dikali 2 sama dengan 12. Misal kita memilih yang pembagian, berarti dari perkalian nanti ke bawah, pembagian nanti ke kanan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Itu. Jika tidak memilih semua, nanti ke bawah print error message. Nanti ke sini lagi, masukkan 2 angka, habis itu return, kembalikan sum of number 1 dan nomor 2. Itu. Habis itu kita ke program spread yang kalkulator sederhana. Cara menuliskan ini, artikan pertambahan nomor 1, nomor 2. Kita bisa pakai yang balok. Yang ini buat sebuah balok. Ini kerjaan instan saja. Nomor 1, klik, klik. Nah, nanti kita tinggal ganti mau apa. Ini juga sama tuh mesinnya. Kalau pertama penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Seperti yang tadi di flowchart, selamat datang di kalkulator sederhana. Masukkan 2 angka lalu pilih tipe perhitungan. Ini tipe perhitungannya ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Artinya programnya cuma klik tuh instruksi kalkulator, tanya nomor 1-nya mau apa, nomor 2-nya mau apa. Habis itu mau pakai tipe perhitungan atau operasi yang apa, tambahan kah, pengurangan, kalian atau pembagian. Nanti di sini dihitung. Jika jika nomor 1 misal 2, 2 ditambah nomor 2-nya 2 sama dengan 4. Tuh, sama juga seperti pengurangan. Nanti 2 dikurang 2 sama dengan 0. Kalian juga sama. 2 dikali 2 sama dengan 4. Pembagian sama 2 dikali 2 sama dengan 1. Kita langsung mulai saja. Teman-teman, masukkan nomor 1. Contoh kita masukkan nomor 6. 2-nya nomor 2 sama yang di voucher. Sama, tambahan aja. Kita pilih operasi yang pertambahan. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Misal kita mau yang perkalian. 6 kali 2. Nah, kita pilih yang perkalian. Ya, dengan 12.
Ya, sekarang kita di Replit Activity 6, kalkulator sederhana. Ini saya akan menjelaskan. Satu, def instruksi. Selanjutnya, print selamat datang di program kalkulator sederhana. Selanjutnya, print masukkan dua angka dan pilih operasi yang ingin Anda lakukan. Plot input, masukkan angka pertama. Plot input, masukkan angka kedua. Ini maksudnya kalau di spread itu yang kedua. Lalu, def penjumlahan. Penjumlahan ini sebagai parameter. Sedangkan dari hasil penjumlahan ini nanti disebut return value gitu. Misal, angka 1 kita isi dengan 5. Angka 2 kita isi dengan 5 juga. 5 ditambah 5 sama dengan kan 10. Nah, 10 itu return value-nya. Kalau penjumlahan itu parameternya. Itu prinsipnya. Ini yang ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Kalau di grad itu yang ini satu, satu. Di situ operasi input. Pilih operasi yang ingin Anda lakukan. Operasi ke-1 penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian. Yang input ini kalau di script bagian ini, yang ini. Di situ if operasi pertama. Operasi pertama maksudnya yang ini penjumlahan operasi pertama. Tadi print hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2 adalah titik teks. Misal angka 1 5, angka 2 3. Dijumlah hasilnya 8. Nanti di sini hasilnya. Live operasi yang kedua atau semisal kita memilih pengurangan, nanti juga sama seperti yang tadi penjumlahan. Semisal 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kalau kita memilih yang operasi ketiga, live operasi ketiga yaitu perkalian. 5 dikali 3 sama dengan 15. Misal live operasi keempat. Keempat itu kan pembagian. Berarti misal kita ganti yang mudah. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tuh. Else-nya itu kalau kita operasi yang Anda pilih tidak valid. Kita coba cek programnya apakah berjalan. Contoh, masukkan 5, angka 2 kita masukkan 3. Kita mau operasi perkalian 15. Kita coba pembagian angka 1 10, angka 2 4. Namanya pembagian angka 4. Hasilnya 12 dibagi 4 adalah 3. Kita akan lanjut ke flowchart activity selanjutnya. Ya, sekarang saya ingin membuat flowchart project full grades. Sama-sama ellipse, biasa.
User. Number. Hmm, ya, turun lagi dia tulisannya. Turun lagi. Yuk, wis, wis. Mail dan package and key of file. Yep, that from user.
Itu balik.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Pertama, voucher dimulai dari start, ke bawah, grade apply, grade lies, ke bawah lagi, all grades for user, number of grades lebih kecil, besar daripada 0, all grades for user berarti kan yang ini, get grades from user, ke bawah, ask for a grade, bawah lagi, grade is -1 jika yes, return grades jika no, grades between 0 and 10. Jika no, print error message. Jika yes, add grade to list. Dia akan kembali lagi ke sini, export a grade. Tuh. Kemudian yang compute list minimum. Kita nge-set minimum for first element. Habis itu turun ke bawah, list grade of grade list. Misalnya no, grade lebih kecil daripada minimum. Ketika yes, return minimum. Ketika yes lagi, set minimum to grades, dia akan kembali lagi ke set minimum for first element. Itu yang maksimum. Compute list maksimum. Set maksimum for first. Habis itu last grade of grade list. Jika yes, return maksimum. Jika no, grade lebih besar daripada maksimum. Jika no, dia akan ke sini, sama jika yes juga, dia akan ke sini. Yes, set maksimum to grade. Dia akan kembali ke set maksimum for first. Lebih jelasnya kita nanti di kite. Nah, kita menggunakan get grades from user. Well, ketika diklik semua dari grades, get grades from user, hanya dari grades-nya, ini, itu, katakan you have not give any grade. Katakan gabungkan you given panjang dari grades, grades. Compute list minimum grades, compute list maximum grades, compute list average. Gabungkan, minimum, min itu minimum, max itu maksimum, average itu average. Ini bloknya, ini blok yang maksimum, ini blok yang average, ini maksimum, ini average, yang minimum, nah, minimum ini minimum. Tuh, kan get grades from user. Tuh, ask for grades, kita jawaban true, ulangi sampai ask of grades sama dengan false. Tanya next grades, satu grades jawaban. Jika grades -1, maka katakan false. Jika tidak, grades lebih besar daripada -1 dan grades lebih kecil daripada 11, tambahkan grades ke grades. Jika tidak, katakan please provide a grade between 0 sampai 10. Kalau ke -1 nanti programnya akan berhenti. Kita coba. Next grade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, udah nggak bisa. Mas sampai 10. Tadi yang mana ini? Between, di antara 0 dan 10. Kalau kita klik -1, dia akan berhenti. Kita coba. Nah, misal kita 2, itu kita -1. Ya, itu. Ini ada langsung.
Langsung kita ke template-nya. Get grades from user. Grades kurung siku, kurung siku. Ask for grades true. While ask for grades, grade sama dengan inputs next grades. If grade sama dengan negatif 1. Jika grade-nya negatif 1, maka false. Jika tidak, if grades-nya lebih besar daripada 0 dan grades-nya lebih kecil daripada 10, maka print provide a grid between 0 and 10. Return grades. If compute list minimum number list. Minimum tadi yang ini, minimum yang ini, nah, list minimum number list 0, minimumnya 0 dari 0. Or number in number list. If number lebih besar daripada minimum. Minimum sama dengan number. Vektornya minimum. Ya, compute list maksimum. Maksimum yang ini maksimum. Sama seperti ini. Maksimum sama dengan number list dimulai dari 0. For number in number list. If number lebih besar daripada maksimum. Maksimum atau sama dengan number. Vektornya maksimum. Ya, compute list average atau rata-rata yang ini average. Def compute list average itu semua di sum menjadi 0 from number in number list. Sum ditambah atau sama dengan number average sama dengan sum bagi len atau number list. Habis itu returnnya keluar average. Grades, get grades from user. If len grade sama dengan 0. Print you will not give any grade. Excited print grades, print you will give run len grades plus grades. Minimum compute list minimum. Minimum compute list maksimum. Average compute list average. Printnya minimum. Minimum jadi min, maksimum jadi max, average average. Kita coba jalankan programnya kalau berjalan. Lihat 7. Terus 7. Tuh. Jika kita kasih langsung negatif 1, dia akan selesai langsung merata-rata. Nah itu. 3 grades, min 7, maksimal 7, average-nya 7. Misal kita ngasihnya ini, biar tidak sama. Misal nilai minimumnya kita beri 4. Itu 5, 7, yang lebih kecil lagi dari 4, 3. Nanti walaupun yang pertama grade pertama 4, dia ngitungnya dari yang paling kecil, nilai yang kecil. Kita masukkan negatif 1. Berapa? Paling kecil harusnya 3, paling besar 7, average-nya berapa? Minimal 3, maksimal 7, average-nya 4,75. Sekian video dari saya. Maaf banyak kurang dan katanya karena saya masih belajar. Terima kasih.